Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13. Kita mau belajar dari kebenaran firman ini. Kalau sudah menemukannya, katakan amin. Dan kita baca, apa belum ada yang menemukan? Kita akan baca bersama-sama. Setelah hitungan ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Hai saudara-saudaraku yang dikasihi, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini diilhamkan oleh Roh Kudus kepada Rasul Paulus, ditulis ketika dia dipenjara di Roma, dikirimkan kepada jemaat di Filipi, merupakan bagian dari Makedonia, dengan satu tujuan untuk ucapan terima kasih dan dorongan kepada jemaat yang ada di Filipi. Ucapan terima kasih atas apa? Atas perhatian dari jemaat Filipi ini yang diberikan kepada Rasul Paulus dan rekan-rekannya, sekaligus juga untuk orang-orang Kristen di Yerusalem yang berkekurangan pada saat itu. Nah, untuk jemaat yang seperti ini, Paulus menasihatkan supaya mereka tetap mengerjakan keselamatan mereka dengan setia. Jemaat di Filipi bukan jemaat yang belum percaya Yesus, bukan. Jemaat di Filipi itu adalah jemaat yang sudah lahir baru di dalam pelayanan Rasul Paulus, dan mereka juga termasuk salah satu jemaat yang cukup, bahkan mungkin paling setia di dalam Tuhan untuk mendukung pelayanan Paulus dan orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Nah, tetapi kepada jemaat yang seperti itu, Paulus menasihatkan, kerjakan keselamatanmu. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kenapa kira-kira dia berkata seperti itu? Mengapa kepada jemaat orang yang sudah diselamatkan ini dan jemaat yang benar-benar taat setia ini, Paulus berkata, tetap kerjakan keselamatanmu dengan setia. Ada apa ini sebenarnya? Ayo Bapak Bu, kita lihat ada dua alasan di sini. Mengapa orang percaya harus mengerjakan keselamatan dengan setia? Kita lihat di poin yang pertama, dikatakan di dalam ayat yang ke-15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Mengapa orang percaya dinasihati untuk terus mengerjakan keselamatan mereka dengan setia? Yang pertama, supaya mereka tidak beraib dan tidak bernoda. Supaya orang-orang yang percaya kepada Yesus ini tidak beraib dan tidak bernoda. Kalau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian, supaya tidak seorang pun dapat menyalahkan saudara. Sebagai anak-anak Allah di dalam dunia gelap yang penuh dengan manusia yang jahat dan keras kepala, saudara harus hidup suci. Bersinarlah di antara mereka seperti mercusuar. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan secara eksplisit, apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, supaya mereka tidak beraib dan tidak bernoda, itu mengindikasikan bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, orang-orang yang sudah mengalami keselamatan, ada kemungkinan orang-orang itu melakukan kesalahan-kesalahan, penyimpangan dari jalan kebenaran Tuhan. Betul? Betul ya? Ada kemungkinan orang-orang yang sudah bertobat ini, orang-orang yang melakukan firman ini,
di waktu-waktu tertentu ada kemungkinan orang-orang ini akan terpleset sehingga melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Itu sebabnya kepada jemaat yang setia ini, kepada jemaat yang benar-benar mendukung pekerjaan Tuhan ini, Rasul Paulus mengingatkan, tetap kerjakan keselamatanmu. Tetap kerjakan keselamatanmu. Bahkan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Di dalam dunia yang gelap, yang penuh dengan manusia yang jahat dan keras kepala, saudara harus hidup suci. Di tengah-tengah kegelapan dunia ini, di tengah-tengah glamornya dunia, di tengah-tengah kehidupan orang yang serba bersaing dengan cara tidak sehat, Roh Kudus menasihati orang-orang percaya supaya engkau tetap mengerjakan keselamatanmu dan terus menjaga kesucian hidupmu. Amin. Amin. Oh, itu dalam Bapak Ibu pengertiannya. Dalam. Jadi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, kalau Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, kerjakan keselamatan, bukan karena mereka belum selamat, tapi justru karena mereka sudah diselamatkan. Justru karena mereka sudah menerima Yesus, justru karena hidup mereka sudah di dalam Tuhan. Maka dikatakan demikian, kamu harus terus kerjakan keselamatanmu. Supaya apa? Bapak Ibu perhatikan terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian, supaya tidak seorang pun dapat menyalahkan saudara. Bahkan terjemahan lain berkata demikian, supaya tidak seorang pun akan mencela kehidupan saudara. Supaya tidak seorang pun yang akan mempersalahkanmu, yang akan mengutukimu. Supaya tidak seorang pun yang akan mengutuki Allah, menghujat Allah oleh karena cara hidupmu itu. Gitu loh maksudnya. Itu sebabnya orang yang udah percaya kepada Yesus itu harus terus mengerjakan keselamatannya di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita masih di dunia. Kalau saudara sudah di surga enggak perlu. Karena di surga itu nanti orang-orang kudus yang ada di sana. Jadi saudara tidak perlu mengekspresikan bagaimana cara hidup kudus di sana. Saudara tidak perlu mengekspresikan di surga bagaimana cara hidup baik. Saudara tidak perlu mengekspresikan di surga bagaimana sikap anak-anak Tuhan. Tidak perlu, karena itu otomatis sudah menjadi gaya hidup kita. Tapi Alkitab berkata, di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah-tengah orang-orang yang keras kepala yang penuh kejahatan, kamu harus kerjakan keselamatanmu. Supaya apa? Supaya mereka tidak mengutuk kamu. Supaya apa? Supaya mereka tidak mencela kamu. Supaya apa? Supaya mereka tidak membantah kamu. Bahkan Rasul Petrus berkata demikian Bapak Ibu. Supaya kamu dapat membungkam mulut orang-orang yang sedang mencelamu. Melalui apa? Melalui kehidupanmu yang kau perlihatkan kepada mereka bahwa engkau adalah orang yang sudah diselamatkan. Amin. Amin. Jadi itu yang pertama, alasan pertama mengapa orang percaya itu harus mengerjakan keselamatannya dengan setia. Perlu digarisbawahi kata setia. Kenapa begitu? Karena jemaat di Filipi itu bukan orang-orang yang belum diselamatkan. Bahkan mereka adalah orang jemaat yang paling setia mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan yang dikerjakan oleh para rasul, termasuk membantu orang-orang miskin yang ada di Yerusalem. Mereka itu benar-benar baik. Tapi Paulus katakan, jangan berhenti ya. Jangan berhenti sampai di situ. Terus kerjakan, terus kerjakan, terus kerjakan dengan setia keselamatanmu. Yang kedua Bapak Ibu, supaya tetap bersinar dan dapat menerangi sekeliling. Di dalam ayat B-nya, ayat 15 dikatakan demikian. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Yang pertama dikatakan supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Yang kedua, mengapa orang percaya harus mengerjakan keselamatannya? Supaya orang-orang percaya tersebut tetap bersinar dan dapat menerangi sekelilingnya. Karena dengan cara atau gaya hidup yang seperti itu, benar-benar kita bisa memperlihatkan kepada orang sekeliling kita bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Waktu Yesus khotbah di bukit, dia menyinggung tentang
garam dan terang dunia. Dan dia berkata, be the salt and the light of the world. Jadilah garam dan terang dunia. Yesus berkata, kalau garam itu sudah tawar, dengan apakah dia dapat diasinkan kembali? Tidak ada yang bisa, kecuali dibuang dan diinjak orang. Dan Yesus berkata, seseorang menyalakan pelita itu pasti ditempatkan di atas meja kah, di atas sesuatu kah supaya dapat menerangi. Tidak pernah ditutupi dengan gantang. Supaya apa? Supaya terang itu bisa terlihat dan menyinari sekelilingnya. Ternyata kepada Paulus, Roh Kudus menginspirasikan itu. Dia berkata, tetap kerjakan keselamatanmu dengan setia. Supaya apa? Supaya kamu tetap bersinar kepada orang-orang di sekelilingmu. Ternyata untuk bisa membuat cahaya Kristus bersinar dan dapat menerangi orang-orang di sekeliling kita dengan cara terus mengerjakan keselamatan kita dengan setia. Amin Bapak Ibu. Dua alasan ini kenapa Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Filipi supaya mereka mengerjakan keselamatan mereka dengan setia. Lalu kita lihat bagian kedua. Kalau begitu bagaimana caranya supaya orang percaya dapat setia mengerjakan keselamatan mereka di dalam Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita tetap setia mengerjakan keselamatan kita dalam Tuhan? Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 12 dikatakan demikian. Kita kembali ke ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Yang pertama dikatakan melakukannya dengan hati yang takut dan gentar. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan takut dan gentar? Takut dan gentar yang dimaksud di sana itu mengerjakan keselamatan itu dengan penuh keseriusan dan hati yang mengasihi Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Perhatikan, kata taat itu kurang lebih kepada kesetiaan. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah kerjakan keselamatanmu itu dengan serius dan hati yang mengasihi Tuhan. Itu maksudnya. Sebab kalau tidak dengan mengasihi Tuhan, ada kemungkinan Bapak Ibu, kita tidak akan bisa dengan setia mengerjakan keselamatan kita. Mungkin untuk waktu tertentu bisa. Waktu semua segala sesuatu enak, kondusif, perasaan kita enak, tenang. Dan waktu segala sesuatu sepertinya berpihak kepada kita, mungkin tidak masalah bagi kita mengerjakannya. Tapi bagaimana kalau kira-kira situasi seperti tidak berpihak kepada kita? Masih bisakah kita setia mengerjakannya dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mengasihi Tuhan? Kita bisa berkata demikian, aku lakukan ini karena Tuhan. Bukan karena seseorang, tapi karena Tuhan. Semua saya kerjakan. Kalau contohnya saya disuruh melakukan ini, saya melakukannya itu karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Itu yang dikatakan di sana. Jadi supaya kita bisa setia mengerjakan keselamatan kita itu, kerjakanlah dengan takut dan gentar. Kalau di dalam Filipi pasal 2, khusus konteks di pasal 2 itu, Yesus menunjukkannya dan dikatakan dengan rendah hati. Kerendahan hati. Seperti apa kerendahan hati yang diperagakan Yesus dan diperlihatkan kepada kita? Filipi pasal 2, di ayat-ayat sebelum ayat 12 itu nanti Bapak Ibu baca, dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itulah kerendahan hati. Itulah keseriusan. Itulah hati yang mengasihi Tuhan. Karena kita tahu, kita mendengar apa yang Yesus ucapkan dalam doa-doanya di Getsemani. Kalau bukan karena dia mengasihi Tuhan, tidak mungkin dia mau lakukan itu. Percaya Bapak Ibu.
Karena secara manusia, Yesus itu manusia 100% toh. Dia berkata demikian, Bapa, kalau sekiranya mungkin, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku. Artinya apa? Itu artinya sama, Yesus seperti berkata demikian, Tuhan kalau mungkin, waduh udah deh janganlah menghadapi cawan ini. Coba singkirkan aja. Tapi perhatikan kalimat berikutnya, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Itu bahasa apa? Bukankah itu bahasa karena dia mengasihi Tuhan? Mengasihi Bapaknya? Bukankah itu bahasa-bahasa yang mendahulukan kehendak Bapa di surga? Karena cintanya. Nah, hal yang sama yang Roh Kudus minta kepada setiap orang percaya yang disampaikan melalui Rasul Paulus. Supaya ketika kita mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan secara cuma-cuma itu, kerjakanlah dengan serius, dengan hati yang tulus, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kalau di dalam konteks kita berjemaat Bapak Ibu, seperti apa yang dikatakan mengerjakan keselamatan itu? Lakukanlah hal-hal yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan kepada saudara. Kalau diajari kita untuk setia beribadah, setia beribadah. Ini agak lucu saudara ya. Jadi waktu minggu lalu itu, kami lagi di sini pagi-pagi, saya lihat pasang udah benar-benar ya, tinggal segini sampai ke panggung. Saya akan sebenarnya paling jarang upload status yang begitu-begitu di Facebook. Tapi tidak tahu, saya upload aja. Kemudian saya bikin video, saya komentari di situ. Tapi tetap aja orang-orang merasa, gimana ya, kayaknya kita ini kayak berputus asa gitu loh. Sampai semangat ya Pak, tetap semangat. Saya jawab ketawa-ketawa. Saya sengaja sebenarnya bikin videonya itu artinya begini. Untuk orang-orang putus Cibau itu banjir itu sebenarnya tidak terlalu masalah. Benar ya? Lihat aja mereka di luar main air senang-senang, habis kesempatan mereka berenang karena tiba-tiba datang kolam renang raksasa kan begitu saudara. Sekalipun pulang ke rumah nanti pegal-pegal juga bersihnya ya kan. Tapi saya lihat udah berapa tahun saya di sini, bahkan udah belasan tahun. Seperti bukan hal yang memusingkan itu bagi orang putus Cibau. Tapi ada aja komen seperti itu. Bahkan ada yang sampai telepon saya, liburlah ibadah ya Pak, ya enggak ibadah. Ya saya bilang, terus gimana lah sampai libur ibadah seperti itu? Emang kenapa? Emang mau dipaksa? Lihat itu saya bilang dalam gereja. Emang bisa ibadah seperti itu? Terus enggak masalah lah, enggak masalah bagi saya bilang. Kalau karena banjir kebanjiran gereja, orang tidak datang ibadah karena memang kondisinya tidak memungkinkan, enggak masalah. Yang masalah di hati saya itu, semuanya kering, semuanya baik-baik, hanya karena takut corona datang ibadah. Itu yang masalah di hati saya gitu loh. Tapi kalau karena kejadian minggu lalu enggak masalah, sejahtera aja kita. Loh mau dipaksa datang ada di jalan itu segini air. Orang yang bisa renang, santai-santai di situ. Orang yang belajar renang gimana? Kan begitu saudara. Nah, mengerjakan keselamatan itu dari hal-hal kecil seperti itu dan harus dengan serius. Firman Tuhan berkata jangan tinggalkan ibadah-ibadah persekutuanmu dengan Tuhan. Layani Tuhan. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Dukung pekerjaan pelayanan. Banyak sekali ayat Alkitab mengajar kita seperti itu. Lakukan Bapak Ibu. Lakukan itu karena itu masuk ke dalam konteks mengerjakan keselamatan. Banyak berdoa, banyak baca firman. Banyak melayani, perhatikan sesama kita. Ya. Perhatikan. Itu masuk di dalam bagian mengerjakan keselamatan itu. Sekalipun bukan karena itu kita diselamatkan. Kita itu diselamatkan kasih karunia Yesus Kristus karena dia mati di kayu salib menggantikan kita. Amin. Tapi justru karena itu, justru karena kita sudah diselamatkan itu, kita harus mengerjakan hal-hal seperti apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Amin. Amin. Nah, yang kedua, bagaimana caranya supaya kita mengerjakan keselamatan kita dengan setia? Di dalam ayat 14 dikatakan demikian. Filipi pasal 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Artinya lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu dengan tidak bersungut-sungut. Tapi lakukan dengan ketulusan hati seperti poin di awal tadi.
Lakukan, lakukan. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian, apapun yang saudara lakukan janganlah mengeluh dan berbantah-bantah. Tapi lakukan benar-benar dengan hati yang mengasihi Tuhan. Ketika saudara diberikan kesempatan untuk mengerjakan keselamatan saudara, anggap itu sebagai sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Anggap sebagai sebuah kesempatan. Jangan anggap itu beban. Dan gereja Tuhan tempatkan di dunia ini Bapak Ibu, khususnya secara organisasi. Tuhan punya maksud supaya melalui gereja itu kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Gereja itu adalah wadah yang mengakomodir semua kemampuan kita, talenta kita, kesanggupan kita. Dalam berbagai apapun itu yang bisa kita salurkan melalui pelayanan gereja itu. Itu sebenarnya. Ingat, gereja ditempatkan di dunia bukan untuk tempat cari keuntungan. Ingat itu. Kalau saudara dikirim Tuhan berjemaat di GBI Putu Sibau, bukan berarti begini, dapat apa saya dari GBI Putu, bukan itu. Tapi ada saudara di sini yang harus ada di pikiran kita, saya bisa berbuat apa melalui gereja ini? Bisa paham Bapak Ibu? Halo? Di dalam gereja itu kan ada banyak program-program. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ada memperhatikan orang-orang kurang mampu, pelayanan ke rumah sakit, memperhatikan orang-orang di penjara, melakukan banyak hal yang bisa dilakukan. Dan sepatutnya kita berpikir kita akan ambil bagian di situ. Apa yang harus kita perbuat untuk memuliakan Tuhan melalui gereja yang Tuhan hadirkan di muka bumi ini. Bukan sebaliknya berpikir begini, oh saya datang di sini dapat apa saya di sini. Bukan, itu salah, itu pemikiran bukan dari sorga. Gereja akan melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tapi kalau kita sampai berpikir saya bergereja di situ supaya saya dapat ini, dapat itu, salah pikiran kita. Yang tepat itu, melalui gereja ini saya bisa berbuat apa? Saya tidak bisa kasih tenaga, saya mendukung melalui dana. Saya tidak bisa melalui dana, saya dukung melalui doa. Terlibat semuanya kita. Dan harus dilakukan dengan tidak sungut-sungut. Harus dilakukan dengan hati yang mengucap syukur dan mengasihi Tuhan. Sebab kalau dilakukan dengan hati terpaksa, nihil nilainya dalam kerajaan Allah. Dan di ibadah penghiburan terakhir kemarin, saya sampaikan di sana, hal yang perlu dan sangat penting diketahui oleh orang percaya berikut ini. Pertama, kematian itu pasti. Jangan sampai ada di antara Bapak Ibu yang berpikir bahwa Bapak Ibu tidak mau mati. Saya mau beritahu, kematian itu pasti, ada ayatnya. Yang kedua, apalagi yang pasti dalam kehidupan orang percaya ini? Penghakiman itu pasti. Alkitab berkata setelah orang mati, ditetapkan sekali untuk mati, setelah itu mereka dihakimi. Jangan saudara berpikir apa yang kita lakukan itu tidak akan diminta pertanggungjawabannya. Penghakiman itu pasti. Dan yang ketiga, keselamatan itu pasti bagi orang-orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupannya. Itu kata Ibrani pasal 9 ayat 27 sampai 28. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir begini, Allah udahlah kita hura-hura aja, udahlah kita habiskan hidup ini sesuka-suka kita. Toh juga nanti hidup ini, dengar baik, penghakiman itu pasti. Alkitab berkata engkau akan dihakimi menurut perbuatanmu, bahkan menurut perkataanmu, engkau akan dihakimi. Jangan berpikir saudara melakukan sesuatu tiba-tiba saudara lepas dari situ. Tidak, penghakiman itu pasti. Itu sebabnya isilah kehidupan ini dengan mengerjakan keselamatan dan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Karena apa? Kematian itu pasti. Dan kalau kita berbicara kematian Bapak Ibu, jangan berpikir begini, paling juga yang udah mau mati itu kalau orang sudah tua, contohnya Ibu Bunga gitu loh. Enggak.
bisa saja umur Ibu Bunga lebih panjang dari saudara. Karena apa? Karena kematian tidak mengenal usia. Ada orang yang baru sehari lahir meninggal. Ada teman di Facebook saya, baru beberapa jam, ponakannya lahir tiba-tiba meninggal. Ada orang setelah beberapa minggu meninggal. Ada orang yang setelah beberapa bulan meninggal. Ada orang setelah beberapa tahun meninggal. Itu tidak mengenal usia. Jadi jangan berpikir begini, tunggu saya sudah tua. Salah saudara. Kematian tidak mengenal usia. Jangan pikir orang lebih tua akan lebih duluan meninggal. Ibu Bunga jauh lebih tua dari Pak Ramba. Betul enggak, Bu? Betul. Tapi duluan Pak Ramba itu. Karena apa? Kematian itu pasti. Dan setelah mati, Alkitab berkata, yang kedua kepastian datang, penghakiman. Itu sebabnya saya mau ajak kita, sekali lagi, kerjakan keselamatan kita dengan setia. Dengan hati yang mengasihi Tuhan, penuh ucapan syukur. Maka ketika penghakiman itu datang, saudara tidak dihakimi untuk dibinasakan, tapi saudara dihakimi untuk memberikan upah dan pahala saudara. Karena itu yang Alkitab katakan. Saudara mau itu? Amin. Amin. Itu sebab sekali lagi saya mau katakan, isi kehidupanmu dengan mengerjakan keselamatan yang didasari hati yang mengasihi Tuhan dan penuh ucapan syukur. Maka saya percaya ketika dia datang sebagai hakim, engkau dihakimi untuk menerima upahmu yang terbaik dari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan.